meringankan beban masyarakat yang terdampak, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp55,21 triliun berupa bantuan tunai yaitu BST, BLT Desa, kemudian PKH, juga bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik diteruskan. Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro, informal sebesar 1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro, dan saya sudah memerintahkan kepada para menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak. Presiden Joko Widodo telah memperpanjang PPKM darurat hingga 25 Juli 2021. Selanjutnya, pembukaan PPKM darurat akan dilakukan secara bertahap di daerah yang alami penurunan kasus COVID-19. Pembukaan daerah secara bertahap ini akan dilakukan mulai tanggal 26 Juli 2021 nanti. Berbagai bantuan sosial atau bansos disiapkan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19, khususnya di tengah penerapan PPKM level 4, seperti program Keluarga Harapan atau PKH, diskon bagi pelanggan listrik, bantuan sosial tunai, kartu sembako, bantuan beras 10 kg, dan bantuan langsung tunai subsidi gaji untuk pekerja formal di sektor non-esensial dan non-kritikal di wilayah terdampak penerapan PPKM level 4. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan realisasi penyaluran dana perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di daerah masih rendah. 324 daerah realisasinya di bawah 15%, 128 daerah realisasinya 15-30%, 518 daerah realisasinya masih di bawah 50%, 66 daerah realisasinya 30-50%, dan baru 24 daerah yang realisasinya di atas 50%. Ya, perpanjangan PPKM darurat memang makin memberatkan bagi masyarakat yang terdampak, dan sudah sepatutnya kepala-kepala daerah memastikan masyarakatnya yang terdampak dapat menerima bantuan sosial untuk meringankan beban. Tim TV One mengabarkan. Ya, daripada bingung menerka-menerka kenapa Anda belum dapat bansos nih padahal sudah 20 hari pemberlakuan PPKM darurat, langsung saja saya akan berbincang dengan kepala-kepala daerah yang saat ini Presiden sudah menginstruksikan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial menginstruksikan percepat penyaluran bantuan sosial. Kalaupun belum dapat, letak masalahnya di mana ya? Itu akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di sini Pak Trubus Radiansyah. Ya. Selamat malam Pak Trubus. Ya, dan kita juga tersambung dengan dua kepala daerah, Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Sudah hadir di sini Pak Wagub, Pak UU. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, saya juga sudah melihat Pak Ganjar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ganjar. Waalaikumsalam Mbak Caca, selamat malam. Pak Trubus, apa kabar? Ketemu lagi. Sehat, ketemu lagi. Kang UU, apa kabar Kang UU? Iya, alhamdulillah baik Mas. Baik, saya ke Pak Ganjar terlebih dahulu. Pak, kalau untuk Jawa Tengah bagaimana ini penyaluran bansosnya Pak? Apakah warga Bapak yang memang terdata di Kementerian Sosial sudah dapat semua bantuan? Atau yang tidak terdata Pak, PKL contohnya, yang di PHK contohnya bagaimana? Iya Mbak, jadi sebenarnya saya jelaskan dulu ya, ada bantuan yang dari pusat, ada bantuan yang dari APBD, ada bantuan juga yang dari dana desa. Kami 3 hari berturut-turut ini ngobrol dengan Kades, mulai dari Banjarnegara, kemarin Rembang, tadi di Cilacap, rata-rata yang dari dana desa sudah disalurkan kok. Mereka langsung merespon apa-apa yang mesti dia lakukan. Yang kedua, ada bantuan-bantuan yang di Jawa Tengah itu kalau saya identifikasi ini saya punya datanya, kebetulan saya lagi di depan laptop saya. Itu kalau kita melihat Mbak, bantuan yang dari pusat sama dari provinsi itu macam-macam ini ya. Ada yang infrastruktur, sosial, ekonomi. Kalau yang dari sosial, kami itu punya anggaran kurang lebih 381,8 miliar. Lalu yang dari APBN itu ada 2,47 triliun.
Lalu yang ekonomi kami ada 24,1 miliar dan dari pusat ada 2,2 triliun. Nah ini yang sekarang kita memang lagi melakukan update, lagi berkomunikasi dengan pusat, kapan itu akan diturunkan. Maka yang bantuan sosial nampaknya baru minggu depan ini, kalau tidak salah mulai hari ini kalau tidak salah, mulai akan didistribusikan ke beberapa calon penerima. Maka kemarin kami sudah rapat dengan Menko terkait dengan hal ini. Tugas kami adalah melakukan pengawasan. Namun yang bantuan sosial reguler dari kabupaten kota, terus kemudian desa, dan dari provinsi sudah mulai kita bagi sejak beberapa waktu lalu, bahkan sebelum pandemi ini berjalan. Gambarannya seperti itu, Mbak. Sehingga total, Pak, mohon maaf, saya takut salah mengartikan ini. Berarti bantuan dari pusat ke Kementerian Sosial, teknisnya belum sampai Jateng. Jadi belum bisa disalurkan? Belum. Karena kemarin itu ada komunikasi kami dengan PT POS. Apakah PT POS sudah akan menyalurkan? Ternyata belum. Nah, kemarin kami coba komunikasi lagi dan mereka baru mempersiapkan untuk mulai mendeliver. Kalau tidak salah per hari ini, saya coba lagi nanti, saya pastikan. Ya, sudah tahu ternyata kita celahnya di mana. Sekarang saya mau ke Jabar. Pak, kalau di Jabar ini seperti apa? Sudah sampai belum? Kalau di Jawa Barat, ya pada prinsipnya mungkin sama ya, di berbagai macam pintu bantuan sosial, termasuk dari beberapa kementerian Pendidikan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Sosial itu sendiri. Tadi saya rapat dengan Pak Wapres dan dipimpin juga Pak Gubernur hadir dan juga yang lain. Ini rencana untuk disosialisasikan besok, disampaikan bansos ini diterima di Jawa Barat besok dan langsung disosialisasikan ataupun diberikan, disalurkan. Bahkan Pak Wapres meminta kepada para kepala daerah untuk langsung memberikan ke beberapa daerah yang di wilayahnya layak untuk dibantu, Pak Kepala daerahnya langsung hadir. Pak Gubernur juga langsung memerintahkan kepada saya besok hari Jumat untuk memberikan bansos ke beberapa titik yang ada di wilayah Jawa Barat. Pak Gubernur juga akan turun langsung dan para bupati wali kota pun diharapkan seperti itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Wakil Wapres tadi. Baik. Pak Trubus, ini bagaimana kalau diperintah daerah jangan memperlama-lama lah penyaluran bantuan, bantuannya belum nyampe, apa yang mau disalurkan? Bagaimana Pak Trubus? Ya, saya menduga ini jangan-jangan duitnya belum ada malah. Jadi artinya gini, ini memang persoalannya di pusat itu harus segera karena ini bawah dalam arti masyarakat itu sudah sangat membutuhkan sekali. Ini sudah 20 hari lebih loh kita dalam posisi masyarakat sudah menunggu. Kalau kita lihat instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 itu kan segera. Bahkan sekarang ada khusus yang nomor 21 kalau nggak salah itu Mendagri. Itu sudah harus segera diturunkan. Artinya di situ dijelaskan tadi kan misalnya ada dari APBN, ada APBD, kemudian ada dana desa. Artinya di sini kreativitas daripada atau inovasi daripada kepala daerah sangat menentukan. Tapi kalau pusatnya seperti ini masih ngambang, itu repot itu. Karena apa? Karena gimana kemudian semuanya bisa terimplementasi dengan baik. Ini persoalannya ada sesuatu yang belum clear di situ berarti. Kan ada persoalan tidak ada pengawasan, tapi persoalannya memang belum cair gitu. Mau bagaimana kan gitu. Oke, mungkin kalau yang sudah terdata di Kemensos, nggak usah mikir macam-macam, pasti akan disalurkan. Jikalau memang tidak ada hal yang tidak kita hindari pastinya, Tapi bagaimana caranya kepala-kepala daerah ini untuk menyikapi tambahan data, misalnya mereka terdampak PKL, yang di PHK, seperti apa? Karena mereka juga terdampak. Usai jeda berikut.